Oke, judul tema daripada ayat firman Tuhan malam hari ini adalah From Inside Out. Dari dalam itu mengalir keluar. Oke, Roma 8 ayat 2. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ayat ketiga. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Oke, sekarang kita coba dengarkan dari yang itu Pak Saul dulu. Shalom. Shalom. Yang terkasih, puji Tuhan. Terima kasih Pak Promotor kesempatannya. Di sini dikatakan Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Kali di sini topik kita itu inside, from inside out. Kalau kita baca di ayat satunya itu bahwa dikatakan demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Sebenarnya dari banyak firman Tuhan ayat yang ditulis Paulus, ini salah satu ayat yang langsung kalimat awal, tapi itu kesimpulannya langsung dia simpulkan dari semua dari paragraf yang ini semua satu topik ini satu rekop langsung dia bilang yang di dalam Kristus tidak ada penghukuman. Kalau kita baca di dalam Yohanes 8 ayat 6, saya baca buat kita semua. Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia supaya mereka memperoleh sesuatu di jalanannya. Yesus menunggu aku di jarinya. Baca ayat selanjutnya itu bahwa Yesus bertanya, adakah yang menghukum engkau? Tidak ada, Tuhan. Dan Yesus menjawab, aku pun tidak menghukum engkau lagi. Pergilah, jangan buat dosa. Jadi ada 365 atau 66 hari satu tahun. Setiap hari Yesus selalu katakan jangan takut. Firman ini mengatakan kita dibebaskan dari hukum dosa dan hukum maut. Hukum dosa dan hukum maut itu menyebabkan orang pertama takut. Takut A, takut B, takut C, takut dan lain-lain. Kalau menghadapi masa depan, takut menghadapi hidup, takut menghadapi dan lain-lain. Setelah itu khawatir A, B, dan C. Jadi kita sudah dibebaskan dari sini. Ya, kita ini dikatakan Roma 6 itu bahwa kita hidup di bawah kasih karunia. Jadi kita tidak bisa dikuasai oleh dosa lagi. Jadi itu berbicara status kita atau apa yang Tuhan telah selesaikan di kayu salib di dalam hidup kita. Jadi ini mengingatkan kita bahwa kita tidak ada lagi hutang kepada siapapun, hutang dosa, hutang dan lain-lain. Kenapa? Tuhan sudah bayar. Hutang penyakit Tuhan sudah bayar. Hutang dosa penyebab dosa, ketakutan, kekhawatiran dan lain-lain. Akhirnya inilah yang Tuhan katakan kepada perempuan yang tertangkap berzina. Walaupun kita tahu kalau kita bawa seseorang tertangkap berzina nggak pernah itu satu orang, pasti dua orang. Tapi intinya bahwa waktu Tuhan mengatakan, aku pun tidak menghukum engkau. Justru itulah kekuatannya kepada perempuan itu. Punchline-nya, kekuatannya bahwa karena Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Kita berasal dari Allah. Kekuatan kita ya Injil itu, kabar baik itu. Yang dimana bahwa kita diterima Allah, dikasih Allah, tak ada lagi hukuman. Dijelaskan Tuhan mau jelaskan kepada kita, Paulus menjelaskan kepada kita melalui firman-Nya yang dituliskan di sini melalui Paulus bahwa kita itu diterima apa adanya, dikasih apa adanya, dan itulah kekuatan itu untuk kita hidup di dalam kemerdekaan dari insya, dari dalam status kita yang sebenarnya itu dalam Kristus, sehingga kita bisa menghadapi apapun karena apa? Ada kekuatan yang daripada Allah. Kita tidak akan pernah dihukum lagi, tidak pernah dihakim lagi. Bahkan Tuhan bilang tidak akan dosa dan kesalahan lagi. Dan dari situlah kita berangkat di mana sampai Tuhan katakan
kita ini kudus sekali dan selama-lamanya. Semua itu mengingatkan apa? Status kita, bahwa kita ini dikasih, paling dikasih Allah. Saya orang paling dikasih Allah, saudara orang paling dikasih Allah. Yang kedua, saya perlu ingat, saudara perlu ingat bahwa kita tidak pernah lagi di dalam penghukuman Allah. Sudah dibayar semua. Jadi ini yang memampukan kita untuk menghadapi apapun. Jadi kita bergerak bukan supaya kudus, supaya merdeka atau dari titik nol, tetapi dari titik kemenangan kepada kemenangan. Makanya dikatakan dari kemuliaan kepada kemuliaan, dari kasih karunia kepada kasih karunia. Makanya dikatakan di dalam Kristus, ya, kita ini bisa melakukan apa saja. Ya. Kristus yang memberikan kekuatan kepada kita. Roma 6 ayat 14 saya baca, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Sering sekali tanpa sadar kita membatasi Tuhan. Ya, kalau kemarin sudah berbahasan, kita terlalu atau terkungkung atau terpenjara dengan masa lalu. Padahal kita bukan orang masa lalu, yang lama sudah berlalu, yang sebelumnya yang baru sudah datang. Itulah inside out, from inside out. Jadi tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi kekhawatiran yang berlebihan yang menguasai kita. Kenapa? Kita sudah hidup di bawah kasih karunia Tuhan. Tidak akan bisa itu. Karena sudah yang lama itu sudah berlalu. Jadi memang terakhir bahwa saya ingatkan kembali buat kita semua, bagi saya sendiri, bahwa setiap firman yang dinyatakan itu, firman kasih karunia Tuhan, itulah kabar baik, itulah kekuatan kita, sehingga kita bisa melihat Allah yang sesungguhnya. Bahkan lebih jelas lagi melihat siapa kita yang sesungguhnya. Makanya Paulus mengatakan, dulu aku pernah menilai Allah bahkan manusia sebagai seperti, tapi sekarang tidak lagi. Artinya apa? Dia melihat Allah, melihat Kristus dalam hidup saudara dan saya. Demikian Yesus. Bapa melihat kita itu, ketika Bapa melihat kita, Bapa melihat Yesus, bukan melihat kita. Amin. Terima kasih. Haleluya. Good. Oke, tadi saya undang teman saya pertemuan ini, namanya Pak Ronald Landia. Jadi saya cerita ada teman saya ini ya. Jadi saya bilang, saya cerita tentang orang yang meninggal ini. Jadi memang dia bilang ke saya begini, saya bilang benar juga. Kadang-kadang kalau kita mendoakan orang, kita fokus dengan kesembuhannya. Kita kadang tidak fokus dengan keselamatan. Bukankah keselamatan itu lebih penting dari kesembuhan itu? Oke, good. Sekarang kita dengarkan dari Asir dulu lah. Asir kayaknya udah standby ya dari tadi. Selamat Asir. Oke, salam semuanya. Halo. Oke, jadi yang saya pahami lah dari firman Tuhan ini adalah bahwa Roh yang memberikan hidup, yang memerdekakan kita di dalam Kristus. Nah, orang yang yang menerima Roh itu orang yang percaya, kan? Nah, yang memerdekakan kita itu adalah Roh yang memberi hidup itu. Nah, itu nggak bisa dilakukan dengan kita melakukan hukum Taurat. Untuk melawan itu, mengalahkan itu nggak bisa, karena kita percaya bahwa kita mampu melakukan hukum Taurat. Karena itu di situ konteksnya adalah hidup oleh Roh. Jadi kita harus percaya supaya kita dituntun oleh Roh itu yang memampukan kita untuk hidup sesuai kehendak Tuhan. Nah, gitu kan? Jadi Roh ini yang memberikan kita kehidupan, pengertian. Nah, dulu saya berpikir orang bertobat itu karena sebelum saya di sini ya, saya berpikir orang bertobat itu karena memang dia memilih, kalau misalnya dari dia melakukan hal yang dosa, berhenti melakukan hal itu, menjadi kayak lebih baik lah gitu langkahnya. Saya pikir begitu pertobatan itu. Ternyata setelah saya pahami, setelah saya sering juga dengan khotbah
Pak Pendeta ini pertobatan itu dimulai dari pola pikir. Jadi yang berubah itu pola pikir. Nah, saya merasakan sendiri perubahan itu, pertobatan yang seperti itu gitu. Nah, dulu saya seorang pejudi. Saya suka main judi dulu. Jadi saya kerja gila-gilaan judi, dapat uang main judi gitu. Jadi karena saya suka main judi, jadi pengertian itu yang salah begitu loh. Saya berpikir main judi itu bisa membuat, ya begitu, bisa membuat dapat duit gini. Pengertian itu yang salah. Nah, dimulai dari pengertian itu. Nah, roh itu yang membuat kita mengerti gitu. Jadi roh yang memberi itu kita dapatkan bukan karena kita melakukan hukum Taurat. Makanya kita harus hidup oleh roh untuk mengalahkan semua itu. Nah, dosa itu sudah dihukum di dalam daging menurut ayat ini. Nah, di mana dosa itu dihukum di dalam daging? Di Kristus, waktu Kristus disalib. Disitulah semua dosa itu terpaku. Disitulah semua kekalahan itu terjadi di dalam Kristus. Yaitu kekalahan kita yang ditanggung Kristus. Nah, begitu. Semua saya rasakan dari judi, dari rokok dan yang lain-lain. Dan merokok itu hal yang simpel. Saya mengerti dulu bahwa rokok itu merugikan. Saya dulu rokoknya sempurna. Itu udah harga di tempat saya 25.000. Saya bisa kali-kalikan, sehari saya habis 25.000. Tapi saya nggak mampu berhenti merokok, gitu. Kapan saya berhenti merokok? Ketika pola pikir saya sudah mulai berubah. Disinilah saya berhenti merokok. Ketika saya berada di situ, itu pun nggak langsung berhenti. Saya masih curi-curi dulu merokok waktu masih siswa. Sekarang aja saya udah berhenti. Udah di mana-mana teman merokok, udah nggak merokok, nongkrong ngopi teman merokok, udah biasa aja. Udah nggak merokok lagi, udah kayak nggak pernah merokok gitu. Jadi itu dimulai dari ketika kita menerima roh yang memberi hidup. Good. Okay, next. Oke, salam. Oke, tadi saya pikirkan di Roma 8 ayat ini. Apa yang tidak penting dalam hukum Taurat karena tak percaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah dengan jalan sendiri dalam daging serupa dengan daging yang dikeluarkan oleh dosa karena dosa dalam hukuman dan dosa dalam daging. Saya akan mengatakan kenapa ya Tuhan itu kan Tuhan yang maha kuasa. Tuhan ya dia bisa segalanya, apapun dia bisa lakukan. Kenapa dia memilih supaya Tuhan Yesus itu dikandung selama 9 bulan dalam kandungan, padahal dia bisa bikin 1 bulan aja jadi kandungan bisa langsung lahir. Tapi Tuhan lebih memilih Tuhan Yesus itu 9 bulan juga di dalam kandungan seperti manusia yang lain. Dengan kekuasaannya Tuhan yang maha kuasa itu, kalau menurut saya dalam 1 hari di kandungan bisa besok dia langsung lahir. Tapi Tuhan tidak ingin seperti itu. Kalau kita lihat dari ceritanya di Roma ini bahwa manusia itu mempunyai nature kan, naluri berdosanya itu pasti ada, tak pernah hilang. Kemarin Pak ada tambah lagi videonya Pak pembelajaran kita itu bahwa kalau kita belum mati, kita tidak bisa menikah dengan Yesus. Yesus itu kenapa kita semua ini harus mati dulu? Apa sih? Apakah sudah mati atau belum? Sudah. Jadi di sini bahwa suatu naluri dosa manusia itu ada dan manusia tidak kita tahu bahwa manusia itu tidak sanggup melakukan, dan hukum Taurat itu juga tidak sanggup untuk menyelamatkan manusia. Apapun yang manusia lakukan tidak akan sanggup untuk menyelamatkannya dari kuasa dosa itu. Nah, jadi kelahiran Tuhan Yesus itu tadi bahwa Tuhan itu betapa effortnya itu dia supaya manusia ini bisa save, bisa selamat gitu. Dia sampai memikirkan Tuhan Yesus ini harus dikandung 9 bulan supaya benar-benar sama dengan semua manusia yang ada di dunia ini proses kelahiran. Enggak hanya dari bulan
dilahirkan itu dia sanggup menggantikan semua mengalahkan naluri-naluri dosa kemanusiaan itu yang ada dalam manusia pada umumnya, sehingga suatu dilahirkan sebagai manusia dan dia sanggup melakukan itu dan dia menggenapi semua Taurat-Taurat itu. Disitulah ada kematian itu tadi. Karena kematian itulah kita bisa menikah dengan Tuhan dan kita bisa diselamatkan. Dan roh yang memberi hidup itu memerdekakan. Kita bisa menunjukkan bahwa rata-rata berbeda yang ngomong itu bukan karena apa, tetapi karena roh yang dia sudah kenal roh itu. Jadi roh itu memerdekakannya, menyembuhkan. Jadi nggak ada lagi pusing-pusing di kepalanya gitu. Soalnya dia sudah kenal roh itu. Jadi segala permasalahan di dunia ini sudah nggak ada lagi yang membuat manusia ini yang sudah dipenuhi roh ini tadi menjadi kayak terganggu atau bingung juga, nggak bisa lagi seperti itu. Sehingga jadi karena ada roh ini, jadi segala macam permasalahan ini sudah dimerdekakan oleh roh itu. Jadi lebih welcome tubuh kita ini terhadap apa masalah itu. Jadi karena ada roh yang bekerja dan tidak ada masalah yang lebih besar daripada roh yang ada dalam tulis kita. Roh yang ada pada lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Itu saja. Terima kasih. Oke, sebelum ke ini misi-misinya, saya mau sampaikan sedikit. Ini sebenarnya kalau saya lihat ya, roh ini kan huruf besar atau sama dengan Allah. Artinya ini kan roh. Kalau kita ganti dengan roh huruf kecil, ini mungkin jadinya roh yang memberi kematian. Pasti dia kalau kematian kan tidak akan memerdekakan, akan menekan. Jadi di sini dia bilang berarti roh yang dari iman itu memberikan kehidupan dan itu memberikan kemerdekaan kita. Oke, itu aja dulu. Silakan Sudah. Halo. Jadi ini kan temanya inside out, jadi dari dalam keluar. Jadi katakan dalam Roma 8 ayat 2, roh yang hidup telah memerdekakan kamu dalam sudah itu dosa dan itu maut. Jadi roh yang ada dalam kita yang kita percaya kepada Kristus ya, itu yang memerdekakan kita, bukan perbuatan kita, bukan baik budinya kita, bukan apa yang kita lakukan sehari-hari itu yang memerdekakan kita, tapi karena apa? Karena ada Kristus di dalam diri kita. Dan di Roma 8 ayat 3 ini berkata, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan untuk orang yang tak percaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa, karena dosa ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Jadi dari dalam itu dosanya Tuhan itu luar biasa, dia bisa memikirkan bagaimana menyelamatkan manusia ini. Bisa aja kan sebenarnya Yesus itu 1 jam aja berlahir, atau dia bisa menyerupai apapun, atau menyerupai binatang atau yang unik-unik gitu. Tapi dia bagaimana dia menyelamatkan manusia, sama seperti kita dalam hal penginjilan, kita butuh kontekstualisasi, kita butuh beradaptasi dengan orang-orang sekitar kita. Begitu juga dengan Tuhan. Tuhan begitu kreatif dan kita pun kreatif juga yang melakukan penginjilan. Dan begitu juga dengan yang dilakukan Tuhan dengan mengutus anaknya yaitu Yesus ya, menyerupai sama dengan manusia sendiri ya. Dan dikatakan di sini karena setiap orang yang lahir sudah berdosa, karena dosa ada dengan Hawa kan begitu. Jadi di sini katakan inside out, dari dalam keluar. Apa yang dari dalam itu keluar, bahwasanya kita itu adalah yang percaya kepada Kristus ya. Jadi apa yang di dalam diri kita ini yang keluar adalah hal-hal yang baik ya, hal-hal yang memberkati orang seperti itu ya. Dan kita bisa lihat dalam Matius 15 ayat 11 ya, bagaimana Yesus menjawab orang. Matius 15 ayat 18, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang.
pertama kali saya makan darah itu ketika saya lulus dari Diari. Pak Jo ngajak saya ke BPK, legenda Singalora sama Mama Ken gitu kan. Bilang dia sama saya. Katanya sama saya, bisa kenapa kamu nggak makan darah? Loh, saya dari kecil nggak makan darah. Pak. Saya dalam diri saya sudah mental itu udah kuat gitu karena bapak saya, mama saya pendeta juga. Jadi sangat kuat. Lantas Pak Jo bilang, masa lebih berpuasa darah babi daripada darah Yesus? Saya langsung tertampar ya. Langsung saat itu saya makan darah lebih berpuasa itu darah babi ini daripada darah Yesus. Kok buat saya? Ya akhirnya saya makan saat itu. Jadi bukan yang masuk, tapi yang keluar. Jadi apa yang keluar yang najis sebenarnya. Tapi kalau kita sudah di dalam Kristus, ya apa yang keluar dari dalam diri kita pasti hal-hal yang baik. Amin. Tuhan Yesus. Ayat ini bisa kita korek sampai mungkin sampai dalam sekali. Saya pikir ternyata ayat ini bisa kita korek sampai ini. Pasti mengeluarkan ini kan, mengeluarkan rema. Artinya kan kalau perasaan kita, apa yang kita alami juga kita bisa ceritakan sedemikian ini. Artinya firman itu tidak bisa kita ini. Silakan Miss Bule, Ana. Oh, Salam. Jadi yang saya pahami di sini yang pertama itu dia melayan dan katakan roh yang berhidup telah memberikan kamu dan hukum dosa dan hukum maut. Berarti tandanya roh yang memberi hidup. Berarti sebelumnya ini kita adalah orang-orang mati. Karena dari sini kita di bawah hukum dosa dan hukum maut itu ditempatkan untuk mati. Berarti kita ini adalah orang-orang yang mati. Tapi kita tidak dijadikan mati karena ada roh yang memberikan hidup. Roh siapa? Itulah roh Yesus saja. Jadi yang kami dapat tadi harus mengerti bahwa di dalam kita ini adalah bukan kita yang mati tadi, tapi adalah roh Yesus yang di dalam kita ini. Sehingga yang kita keluarkan tadi, tindakan kita yang kita perbuat, yang kita keluarkan dari dalam diri kita itu adalah buah-buah dari roh yang tinggal dalam kita itu tadi, buah-buahnya Yesus itu, buah-buahnya Yesus. Dan yang apa? Di ayat ini aku baru ingat bahwa anak-anak daripada di Padang harus tahu tentang hal ini. Maksudnya harus mempunyai pengertian ya bang, kata bang Asir, dia harus berbagai dia harus mengerti untuk tentang hal ini. Karena kalau misalnya kita nggak mengerti kalau ada Yesus yang hidup dalam diri kita, maka bukan buah yang keluar dari dalam diri kita. Kayak kami dulu, kebanyakan dari kami pembelajaran agama Kristennya bukan sedalam pembelajaran agama di dalam ini, dan nggak ada tentang kata-kata mengerjakan membahas tentang teman-teman yang ada dari kurikulum dari atas, sehingga pemahaman tentang kita, pemahaman tentang itu masih abu-abu untuk kami pemuda. Jadi nggak sadar bahwa kami cuma tahu oh Yesus yang menyelamatkan, Yesus yang besar, tapi kami nggak mengerti, kami nggak tahu misalnya Yesus itu yang benar-benar tinggal di dalam kita. Yang kami tahu cuma ya Yesus juru selamat, cuma sekedar itu. Sehingga buah yang kami keluarkan itu lebih seringnya adalah ketakutan. Karena ada ketakutan kayak dicemooh, diberikan pertanyaan-pertanyaan yang menjebak, sedangkan kami pemahaman tentang Kristen kami itu hanya minim, bahkan tidak sedalam sekarang ini. Jadi untuk mengatakan saya Kristen, saya percaya Yesus, segan untuk mengakuinya, untuk mengangkat tangannya itu. Jadi tapi itu yang mengingatkan bahwa kita harus mengerti bahwa ketika kita tahu bahwa Yesus ada di dalam kehidupan kita, Yesus yang besar, bahwa tidak lagi takut yang kita keluarkan dalam diri kita ketika pemuda-pemuda itu kami yang kebanyakan tuh ada kata mereka mengerti di situ, mereka mengerti bahwa hidup itu bukan lagi mereka, yang hidup itu adalah Yesus, maka nggak akan takut lagi mengatakan aku Kristen loh, aku percaya Yesus loh, bukan lagi kami yang dulu. Penjelasan ayat ini dari Putri. Terus sama penting. Silakan Putri. Ojo dibanding. Aku ya, Ya. hampir sama sih. Kok langsung bisa makan? Seharusnya. Harus dan lapar akan engkau. Ya, luar biasa ya kakak ini ya. Dari hari ke hari
Dari minggu ke minggu. Dari minggu ke minggu, kakak ini semakin membuat dan mengorek lebih dalam dan membuat akar-akar hati kita ini makin tertanam makin dalam. Enggak, kalau kamu bicara akan orang langsung lihat sedotan itu. Kalau akar itu setelah dikorek Tapi benar, saya teringat akar itu. Karena kekuatan pohon itu berpengaruh kepada akar. Kalau akarnya itu tidak dalam, ada angin kencang, pohon itu akan tumbang. Tapi kalau akarnya itu dalam sampai 50 meter, menembus kedalaman 50 meter dan menyerap mineral-mineral alami dari dalam tanah, maka sekuat apapun angin itu tetap strong dia. Nah, roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu. Sekali roh itu melekat dalam kita, selama-lamanya dia tetap melekat. Tidak perlu kita mendaftar ulang lagi untuk Luar biasa. iya. Sekali dia melekat, dia tetap melekat selama-lamanya. Kita tak perlu lagi mendaftar ulang. Oke. Roh ini memerdekakan kita ya, memerdekakan kita dari segala hal, dari segala baik itu kekalahan, tipu apapun. Tapi kita harus ingat ada roh yang memerdekakan kita. Kita menerima anugerah kebenaran itu daripada Tuhan. Saya tidak tahu apa permasalahan, seberapa banyak ditipu. Ini kita satu hal yang perlu kita tahu itu beruntungnya kita di dalam Tuhan. Ditipu pun kita, saya lihat kita semakin luar biasa. Itu ya. Kita semakin luar biasa, tak kekurangan ke Turki, ke Amerika, PT Alwi. Mau diaudit? Hah? Mau diaudit? Oh, jangan diaudit lah, kalau diaudit bahaya. Kita sikat. Nah, tapi kita di dalam Tuhan ini satu yang unik ya. Kita itu walaupun di apa-apain, kita juga pernah kekurangan lagi, itu makin naik. Itulah tadi roh yang memerdekakan kita di dalam kita. Dan harus kita pahami, sekali roh itu melekat, selama-lamanya melekat. Tinggal keputusan kita, mau lebih lekat lagi atau mau enggak. Tapi ya kita memilih melekat. tergantung bertulang orang itu. Yes, ya. Tapi saya sangat tertarik dengan apa yang Pak Supri waktu itu berakar itu ya. Saya pernah berpikir, saya ingin Pak Supri ini khotbah karena pemuda dan remaja ingin tahu karunia menyedot itu. Menyedot, kita sedot ada teman-teman Pak Supri. Ya, itu dia tentang kemerdekaan. Tapi itu bagus. Kita sedot kasih karunia itu, kita sedot kekayaan itu, kita sedot anugerah Tuhan itu yang luar biasa itu, sehingga itu bertumbuh dan memerdekakan kita. Oke, itu aja. Sekian, terima kasih. Oke, sekarang Joshua. Halo. Joshua. Tema kita malam ini adalah pembicaraan dari dalam keluar. Jadi saya melihat dari Roma 8 itu dari 2, 3 dan ayat 1 juga bahwa di sini Paulus meminta bahwa hidup kita tanpa kasih karunia itu sama hal menjadi kegagalan, kesedihan dan menjadi buta akan dosa. Sehingga di ayat 2 dikatakan bahwa roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari dosa dan hukum Taurat dan hukum bahwa memang hidup kita itu tanpa kasih Tuhan itu ya seperti yang Anda bilang tadi, bahwa kita harus mati. Kita tanpa Tuhan harus mati. Nah, sehingga Paulus mengerti kita bahwa dalam diri kita, identitas kita itu ada roh yang memberi hidup itu. Itu roh siapa? Tadi Pak Supri sudah singgung, huruf besar itu artinya apa? Roh Allah. Nah, itu yang harus kita sadari. Bahwa dia lain juga dikatakan bahwa dan kamu akan mengetahui kebenaran dan itu akan memerdekakan kamu. Jadi ketika kita sudah mengetahui, mengalami dan mengenal, kita akan dimerdekakan. Dimerdekakan dari apa? Ya dari hukum dosa dan hukum maut ini. Nah, itu yang diambil Yesus itu sendiri. Nah, sehingga dia tidak dikatakan seperti ini. Sebab apa yang tidak mungkin dalam hukum Taurat karena tak berdaya lagi telah dilakukan oleh Allah. Jadi hanya Allah yang selalu mengalahkan hukum dosa dan hukum maut ini. Melalui apa? Dia dikatakan melalui dia mengutus anaknya menjadi daging serupa dengan kita. Nah, itulah dia mengalahkan dosa. Sudah bahasa saya juga tadi bahasa
bahwa itulah yang harus kita sadari, bahwa di dalam diri kita itu ada roh yang memberi hidup itu. Nah, sehingga kenapa kita ketika ditipu tadi, ketika kita ada salah tadi, kita tidak merasa dendam, tidak merasa apa, karena ada roh yang memberi hidup itu. Nah, kalau kita merasa dendam, merasa apa, berarti itu bukan roh kehidupan, itu roh kematian. Roh yang kalau memberi kehidupan itu roh yang membawa sukacita, damai sejahtera. Itulah roh Allah. Nah, itu yang harus kita syukuri, itu yang harus kita hidupi. Cara kita hidup gimana? Ya kita dengarkan firman kan. Dengarkan firman, baca firman, itu kita menghidupi roh itu. Nah, sehingga promosi yang besar itu, promosi yang sukses itu seperti Pak Gembala katakan itu, ketika kita bisa mengendalikan diri kita dengan apa? Dengan hidup dipimpin oleh roh. Itulah promosi yang besar. Promosi yang besar, kesuksesan yang besar itu adalah ketika kita memberikan hidup kita ini dipimpin oleh roh, bukan dipimpin oleh daging. Karena dipimpin oleh daging itu berujung kebinasaan. Tetapi ketika kita memilih dipimpin oleh roh, kita akan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Haleluya. Amin. Udah, Cynthia. Go, let's go. Ya. Shalom. Shalom. Salah satu saya bersyukur ya telah menjadi juga di tempat ini. Karena apa? Di sini kayak banyak kesukaan dia gitu. Kalau memang pengenalan dulu untuk kesukaan itu berbuat baik, berbuat ini, nggak ada percaya Yesus sih. Jadi memang dari dulu kan ke surga itu ya kita beribadah, berbuat apa semua itu, lakukan hal yang baik. Ya bukan berarti saya bukan berarti kita yang saat ini nggak melakukan hal yang baik. Cuma dulu perbuatan baik itu lebih hebat dari Yesus. Jadi setelah saya kesini ya kalau kita sudah terima Yesus itu konflik gitu, keselamatan itu konflik. Bahkan ya bonus keselamatan itu juga saya terima gitu. Seperti apa kelimpahan semuanya. Saya bersyukur itu sih. Terus kemudian yang ada juga ini kan sebab apa yang tidak mungkin dilakukan pengacara karena ekor daya oleh tadi telah dilakukan oleh Allah. Apa sih yang nggak mungkin ya? Secara duniawi saya nggak mungkin kaya, saya nggak mungkin dunia, saya nggak mungkin sukses gitu. Tapi namun semua sekarang percaya bahwa di dalam Tuhan itu semuanya kita mendapat Tuhan Yesus, kita mendapat segalanya gitu. Jadi saya percaya ya setiap dalam hidup itu pasti ada prosesnya. Dan nggak ada seorang yang langsung kayak gitu tanpa ada proses. Jadi itulah yang saya percayai, Roh Kudus yang memampukan, Roh Kudus yang menyenangkan. Amin. Oke, sebelum ke Pak Melkaren, Olive, please. Shalom. Saya pikir itu. Silakan Oli. Pada kesempatan kali ini kita membahas tentang from inside out yang banyak diartikan sebagai dari dalam keluar, tapi lebih enaknya didengar dari dalam terpancar. Dari Roma 8 ayat 2. Banyak pula ini. Kayak remaja Pak. Ya itu benar. Dari Roma 8 ayat 2 sampai 3 ini saya dapatkan itu bahwa yang memberi hidup itulah yang mengambil kendali akan kehidupan kita dan telah bebas dari dosa itu karena apa? Karena orang yang memberi hidup itu ialah Allah sendiri. Jadi Insya show us the best point of view. Bahasa Inggris Harus ada penerjemah ini. Karena hanya Allah yang
kebebasan kita, masa bebas untuk melakukan nilai-nilai Kristiani tersebut, kita bebas dari dosa. Oke, good. Komentari? Karena ini mantap juga ini. Dia yang memberikan hidup telah memerdekakan kita. Jadi kadang-kadang ada tekanan di luar, kita tidak tahu bahwa hanya di dalam Tuhan ada kemerdekaan itu. Ya. Tapi sering di dalam kemerdekaan kita ini sering juga terbawa. Tapi yakinlah kita ini orang-orang sudah dimerdekakan, sudah dipulihkan, sudah dibebaskan. Karena ada pengikat-pengikat sedikit wajar lah, seperti kita buat dikit. Jadi kayak ini hari ini saya pindah kegiatan karena memang kalau kita di PPS memang karena kebetulan saya ketuanya, memang lagi konsen di tahapan itu. Jadi setiap tahapan itu ditentukan harus selesai supaya kita bisa menyelesaikan tahapan berikutnya. Jadi memang nggak bisa kerjaan itu harus clear ya, nggak bisa ditunda, nggak bisa dibikin. Kadang udah ada jadwal dari KPU-nya. Dan sekarang kita lagi mengkomputarin data, untuk klik segala macam, memang lagi sibuk-sibuknya. Tapi maka saya kadang-kadang kan ya sebenarnya uang nggak seberapa ya, tapi saya harus pandai juga dari waktu karena bagaimanapun ya, kita juga harus cari uang kan di luar, dan saya harus lagi juga, memang harus putar-putar waktunya. Jadi puji Tuhan ya, jadi memang kita ini orang yang dimerdekakan, orang yang dimampukan itu seperti kata-kata Tuhan. Amin. Puji Tuhan itu bisa Oke, good. Sekarang sebelum ke Bu Deborah, ke Pak Islam, materi ini. From inside out. Kalau Saya udah bawa siaran kan. kalau tahu Amerika ini memang Jadi saya baca-baca tadi di situ kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Beda dia ya. Itu kan keluar dari, tapi keluar dari kegelapan ya. Tapi ini kan from inside out, kita kan dari dalam kita keluar. Jadi kan sebelum ayat ini kan di ayat 1-nya bilang ini kan berikutnya kan hidup oleh Roh, ya kan. Demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ini sebenarnya kalau di dalamnya sebenarnya, tapi banyak gereja, tapi masih sedikit yang orang bisa memahami yang ini gitu. Tak ada hukuman gitu. Masih banyak orang korban di YouTube ada, masih banyak yang lain gitu yang bilang bahwa enggak gampang kalian masuk surga. Mereka umpamakan begini, sedangkan masuk ketemu Jokowi aja presiden itu susah loh katanya. Tapi mereka nggak bilang anak Jokowi nggak susah masuk ke situ. Mereka nggak bilang. Kalau kita di sini kan bilang Dipotong kan? mereka nggak bilang. Tapi kalau di sini anaknya Jokowi, si Gibran sama si siapa itu? Itu mereka nggak susah masuk situ. Jadi kalau kita masih menganggap diri kita ini nggak anak kepada Tuhan, itu susah. Harus kita rubah pikiran kita anak. Tapi banyak yang lain loh. Jangan komentari. bilang tapi tidak dapat apa. Enggak gampang kata di buat bilang enggak gampang masuk kerajaan surga. Ketemu Pak Jokowi aja susah, apalagi ke situ. Apalagi ke surga. Saya lihat ini demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ya, nggak ada lagi penghukuman. Jadi macam mestinya juga tentang dia sebenarnya tentang makan darah. Saya pun lama juga dalam makan darah. Khotbah di GFGB dia PDP kuliah bilang begini, gimana kalian mau menghargai darah kalau darah aja kamu makan? Coba. Kan bisa kan kita kalau nggak mengerti pengajaran yang ini kita nangis. Ampuni aku Tuhan, aku sudah makan darah Tuhan selama. Coba. Gimana kamu menghargai darah? Menghargai yang kamu ditebus melalui darah, kalau darah aja kamu makan. Itu dibikin coba mengumpamakan. Mana ada sangkut pautnya? Karena
di sini kita dengar, masa kalah darah Yesus dibikin darah babi? Nah, kita dengar begitu. Makanya kita harus mengerti pengajaran yang ini, kita harus mengerti. Kita sudah dibenarkan tak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Kita sekarang di dalam siapa? Di dalam Kristus. Tak ada penghukuman. Jadi kalau kita merasa kita ini di dalam Kristus dan kita ini adalah anak, gaya kita berbeda. Kadang ada khotbah lagi bilang, ingat dosamu, ya ampun ya Tuhan, ampun ya Tuhan. Kan ini pendeta sering kayak gitu. Oh ingat dosamu, ingat katanya gitu. Oh kalau itu banyak yang nangis orang. Sambil berhenti. Kalau saya ikut bayang begitu, saya bisa sambil berhenti. Ya ampun ya Tuhan, kayak gitu lah ya. Tapi sekarang kita di tempat ini saya sangat bersyukur ada di tempat ini bahwa kita beda. Enggak banyak gereja, enggak banyak yang begini. Kita beda. Jadi kalau mau tahu juga ya, itu Ipan Wijaya, Bethesda Church bisa kita dengar. Kalau itu pun bagus deh. Kalau selain dari Joseph, itu aja yang bisa saya buat. Luar biasa. Oke, sebelum ke Buddha Bola, saya sangat diberkati dengan apa yang dipanggilkan. Sampai saya dapat bola dan terima kasih untuk terus. Enggak, Saya dapat bola. Bang Utara belum dengar yang bersama. Ini bukan masalah listrik. Oke, di sini dikatakan roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus. Jadi di sini dengan jelas dikatakan bahwa kita itu bukan dimerdekakan oleh siapa-siapa, tapi harus dimerdekakan oleh Kristus. Kita harus jelas dulu di situ. Karena memang tuntutan dari hukum dosa itu dan hukum maut itu hanya bisa diselesaikan dengan hukum dengan Kristus secara menyeluruh lengkap. Kalau di perjanjian lama, kalau orang berdosa, maka dia harus mempersembahkan korban bakaran. Tetapi di perjanjian lama, korban bakaran itu harus berulang Jadi dia tidak bisa secara lengkap ya, harus berulang. Karena memang di ayat 3 ini dikatakan begini, sebab apa yang tidak mungkin di dalam hukum Taurat, artinya apa yang diselesaikan oleh hukum Taurat itu tidak sempurna. Karena kenapa? Karena hukum Taurat itu didesain untuk manusia yang masih dalam daging. Nah, dan di sini dikatakan apa yang tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging. Jadi, daging itu keok dia dengan hukum Taurat itu keok, nggak bisa dia. Tuntutan hukum Taurat itu kalau dihadapkan dia dengan daging pasti keok dia, karena nggak akan bisa dia begini. Bahkan ketika dia anggap bisa, maka akan muncul bukan saja kemerdekaan, tapi mungkin dia akan muncul kesombongan baru. Artinya dia akan bilang saya bisa begini karena begini. Begitu dia. Gimana Putri kira-kira? Mantap. Ya, sekarang diserahkan ke Buddha Bola. Shalom. Biasa dalam kita masing-masing ya. Jadi saya rasa kita semua di sini sudah mengerti tentang kasih karunia yang sudah bertahun-tahun kita dengar, sudah bertahun-tahun kita pelajari. Jadi ini tugas kita untuk kita bisa ceritakan keluar. Jadi nggak hanya kita ke kita, tapi kita
keluar gitu ya. Kalau yang dari from inside out, artinya ketika kita sudah terima Tuhan Yesus, banyak orang bilang kasih karunia itu, grace itu adalah suka-suka gitu ya. Buat dosa suka-suka. Kalau kayak gitu suka-suka dong. Sedangkan tidak suka-suka gitu. Ketika saya mengasihi Yesus, Yesus mengasihi saya, semua berubah. Ya kan? Sering dibilang Pak Jo bahwa ketika kita menikah dengan orang yang kita cintai, kita pasti mungkin yang terbaik untuk orang yang kita cintai itu, bukan karena apa kita kan ada cinta tadi gitu ya. Dan itu sungguh sangat sudah kita ketahui kita pribadi pas pribadi di sini. Jadi ya ini tugas kita untuk kita keluar menceritakan ini kepada orang, karena banyak orang seperti Pak tadi bilang, banyak orang tidak mengetahui ini. Banyak orang benci sama kita malah. Karena ketika kita bilang bahwa dosa kamu sudah diampuni, kamu tidak berdosa lagi, mereka terima. Karena yang mereka pikirkan adalah kalau gitu suka-suka dong buat dosa, kalau gitu suka-suka dong saya menipu tadi gitu ya. Mungkin ada yang seperti itu, tapi yang sering Pak Jo bilang, yang sering Pak Kepala bilang bahwa kita perlu sadari bahwa kita tidak lagi di lingkaran itu. Kita sudah ada dalam Yesus, dan yang tidak bisa dibayar oleh hukum Taurat itu kan dikatakan kan, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging. Makanya sebenarnya kita kesal sama Pak Supri, dia setengah 9 tadi dia mulai, dia ngomong setengah jam tuh sebenarnya sudah tidak benar kan? Ibu sampaikan. Itu apa tadi bingung juga Pak. Contoh Pak. Artinya kan begitu. Kalau hukum Taurat tadi kan sebenarnya kalau kita secara logika tadi memang tidak bisa gitu. Enggak, kenapa itu Pak Supri, saya agak lama tadi saya. Pokoknya siapapun yang ini Pak Supri. Ini kenapa Pak Supri? Karena Pak Supri orangnya kan kayak di sini. Kenapa tuh penuh dengan kok? Penuh dengan kok. Jadi dia dicontohkan tidak masalah. Karena dia Makanya kalau saya punya komentar begitu, bisnisnya Pak Supri. Saya bisa ngomong soal Jaya. Jadi teman-teman yang terkasih, ya itu tugas kita untuk kita ceritakan implementasi lagu yang keluar. Dan kakak ini sungguh sangat luar biasa bahwa di sini kita belajar gitu ya. Yang seperti Pak Supri bilang, mungkin hari minggu itu kan kita hanya satu arah aja. Pak Pendeta Korban kita dengar, Pak Pendeta Korban kita dengar kalau hari minggu. Tapi di kakak ini kita bisa dua arah. Saya ngomong, saya dengar, gitu. Jadi ini sangat luar biasa, dan ya kembali ke Go 1000 Jumat itu gitu kan. Bagaimana kita mengaplikasikan kakak kita ini untuk kita bisa menjangkau jiwa-jiwa untuk Tuhan. Itu yang paling penting sebenarnya gitu ya. Jadi kakak ini itu penting, tapi hasil dari kakak ini kan seperti Pak Supri bilang tadi, kita harus lebih itu tadi Pak Kepala bilang itu problem side out itu dari dalam keluar. Jadi Pak Mentar sudah bagus, dia punya 3 meeting hari ini. Dan saya percaya Pak Mentar akan share the good news of God. Amin. Tadi ada orang bilang Pak Supri itu mau ngajak kita ke tol 1000 Jumat, tapi pastikan jangan orang banyak lari dari tol. Oke, sudah komentari? Sudah. Oke, silakan kembali. Shalom, shalom. Nah, ini kan roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan maut. Jadi, yang kita ini hidup karena roh. Ya, kalau secara daging kita kan tidak bisa mengikuti hukum Taurat ini. Jadi makanya kita memang ya di ayat 1 ini kan yang demikian sekarang tidak ada pokok mereka yang ada di dalam Kristus. Jadi semuanya ini kan kita sudah ada di dalam Kristus.
daging kita ini cenderung untuk berbuat ini dosa. Itu kecenderungan daging kita ini, tapi karena ada roh itu di dalam diri kita yang memang memampukan kita untuk melakukan apa yang seharusnya yang kita lakukan orang-orang yang seperti itu. Jadi diingatkan terus bahwa ya kita ini yang hidup oleh roh. Karena ada juga dikatakan hidup oleh roh maka kamu tidak mengikuti keinginan daging. Jadi makanya perlu kita selalu ingatkan bahwa tidak ada roh Allah di dalam diri kita. Seperti sekarang ini ya kita bisa menikmati AC ini karena ada aliran listrik. Karena ada aliran listrik itu di situ, makanya ini kita bisa menikmati AC ini dingin. Coba kalau tidak ada, kan ini ruangan ini akan menjadi panas gitu. Jadi dengan Roh Kudus di dalam diri kita ini, itulah yang memerdekakan kita dari yang tadinya kita apa namanya hukum apa itu dosa, maut, ya kan, kematian, lalu apa lagi ya banyak hal lah gitu dalam hidup ini yang dengan kekuatan kita nggak bisa, tapi dengan Roh Kristus di dalam diri kita. Langsung ya biar cepat ya. Oke, kalau shalom. Kalau di sini kan memang bahasa Indonesia dikatakan roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Kalau bahasa Inggrisnya dia saya baca ya, karena tadi tidak ada bahasa Inggris. Oh ini dari Palestina mau ke Singapura. Pelaksanaan oleh ikut ya. Ini ya, kita baca. Because through Christ Jesus, the law of the Spirit. Jadi roh itu bahasa Inggrisnya the law of Spirit. Who gives life has set you free from the law of sin and the law of death. Ada 3 law di sini. Ada 3 law. Saya catat. 1, the law of Spirit. 2, the law of sin. 3, the law of death. Oke, kita udah tahu the law of sin. Hukum dosa adalah kita sejak lahir udah berdosa. Bayi itu tak diadari bohong, udah dia bisa bohong. Dia minta sesuatu nangis, waktu dia kasih langsung berhenti air matanya. Gak ada yang ngajarin. Tapi karena ada dosa dalam tubuh kita ini, tahu dia melakukan ini. Baru hukum maut. Hukum maut adalah upah dosa adalah maut. Maka dikatakan ayat 3 dikatakan sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging. Paulus katakan yang mau aku melakukan hal yang baik, maka yang jahat lakukan. Kenapa? Ada hukum dosa. Nah, tak berkat apa? Sebab yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah. Dimampukan kita dengan the law of spirit, hukum roh. Nah, ini bukan hukum Taurat, ini bukan harus. Ini bukan aturan. Jadi kalau kita dulu belajar ada namanya hukum gravitasi. Berarti itu sistem bagaimana gravitasi ini. Asal kita ada di bumi, berarti kita ditarik ke bawah. Ada lagi namanya hukum aerodinamis. Mau seberat apapun kita, segendut apapun, yang lihat kiri kanan. Sepanjang kita dalam pesawat, pasti kita ikut terbang. Yes, amin. Nah, jadi the law of aerodinamis. Nah, sekarang the law of spirit. Kayak manapun kita, kayak manapun kondisi di luar, ada roh yang membuat kita ada sukacita. Kalau tadi yang dinamis di sini, 9 buah roh. Jadi bukan lagi dari luar ke dalam mempengaruhi kita. Ada berkat kita happy, ada 3 meeting kita happy. Karena setiap meeting cair. Cuma dikata aja keluar. Cuma dikata aja pengeluaran Bapak Utari. Karena meetingnya dirapikan dananya. Oh. Kita tunggu ya. Setelah ini lah Pak. Jadi bukan karena yang dari luar itu lagi, tapi yang dari dalam, the law of spirit tadi. Jadi, oke, sekarang kita bicarakan selalu buah pertumbuhan itu kan kita lihat dari tindakan.
bisa tindakan itu ternyata palsu. Jadi kan Bibi Ayu, jadi ada yang manis, rajin, taat. Selalu kami bilang apa? Kita lihatlah, waktu akan membuktikan. Ya kan? Ada yang ternyata karena nggak paham bahasa Inggris, ya dibilang mamanya baik, setelah paham, Inggris juga itu. Setelah paham Inggris ya. Ada yang pura-pura ketahuan juga. Nah, itu tidak terjadi lagi kalau kita sudah di bawah the law of spirit. Wajar nggak Pak saya kesal? Wajar lah, kita nama manusia masih ada kesal, wajar. Nah, tapi kekesalan itu tidak menguasai kita lagi, ya kan? Marah, wajar kita marah, wajar. Sesuatu yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan terjadi, kita kecewa, kita marah, wajar. Tapi kemarahan, kekecewaan itu tidak menguasai kita lagi. Maka sekarang yang kita keluarkan adalah, ya kan, bukan lagi karena kita mau perform, tapi karena dari dalam kita udah puas bersama dengan Tuhan. Maka dibilang apa? Roh itu yang memberi hidup. Hidup ini artinya apa Pak? Zoe. Nah, Zoe kan kita mulai dulu ada Zoe kan? Air kehidupan. Nah, ini Zoe ini kehidupan, kepenuhan Allah keluar dari dalam diri kita. Jadi yang sakit itu juga. Tapi itu dibeli Pak Mentari di Joyce. Akan tutup. Itu orang itu tuh. Jadi waktu kita terima hidup ini apa? Memerdekakan kita. Jadi kita terbelenggu oleh dosa, terbelenggu oleh semua lah itu kan, hukum dosa, hukum apa, kita dibebaskan. Maka hari ini kalaupun belum kita hasilkan buah roh itu, berarti bukan, jangan salahkan tindakan kita. Ya kan? Berarti kita perlu menyadari kita ini di dalam pesawat, kita bisa terbang. Kita ini bumi, pasti kena gravitasi. Kita perlu sadari, aku ini di bawah hukum rohnya Tuhan. Berarti ada buah yang keluar dari situ. Jadi saya dengar saya begitu Tuhan, saya bilang, ya doakan Joy. Joy yang Joy kan. Walaupun Pak Wahyu salah dipikirnya Ben kan. Jadi maksud saya, itu berarti kan buahnya gitu. Nah, jadi yang kita kejar hari ini adalah apa? Berarti kita mau, harusnya kita pahami dulu. Aku sekarang di bawah hukum rohnya Tuhan. Yang tadi Pak Ustaz bilang banyak orang belum paham. Nah itu fungsi kita. Ya kan memang kadang kalau udah 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun dia hidup di bawah hukum Taurat, memang tiba-tiba dengan satu hal yang berbeda udah yang sesat. Wajar itu. Sampai dia cicipi sendiri. Ya kan mengalami sendiri. Maka teman-teman dengan bagaimana itu apapun yang kita rindukan. Tahun ini di Year of di Plan Promotion, kita rindu 1000 jemaat yang berusaha, pasti pengen usahanya tambah besar, pelayanan yang tambah besar, itu buah. Ya, jadi itu dari dalam keluar semangat kita, dari dalam memancar kata dari si Oli. Jadi saya percaya hukum roh itu yang memampukan kita, anugerah itu yang memampukan kita. Jadi itu dari saya. Maksud doa Pak? Ya, sebelum doa, saya teringat begini. Kita kan udah lama belajar di KK ini. Saya terpikir begini, mana ya cara Bapak duduk nih, jangan ke sana dekat kamera, nanti kameranya pindah ke sana. Enggak, jadi saya pikir begini, TikTok itu kan begini ya, kita kan suka dibagi TikTok, ya kan? Suka dibagi TikTok bahkan dari mulai hiburan dan macam-macam. Saya pikir kenapa saya lagi berpikir ini bagaimana caranya kita yang sudah belajar di KK ini bikin TikTok. Artinya kan kalau kita di TikTok kali udah buat mana? Bukan, tapi kan itu dia kan. Jadi TikToknya Pak Wi itu kan TikTok maksud saya mungkin nanti ayat kata ini yang kita TikTokkan. Artinya kalau misalnya kita yang TikTok sendiri kan artinya bisa kita hapus, bisa kita ulang lagi. Yang itu sih di benak saya. Artinya kalau misalnya kita sini kan mungkin
kalau saya ngomong terlalu banyak, ternyata komentarnya juga nggak senang. Tapi kalau saya bikin TikTok saya kan mana ada yang bisa komen. Itu saja sih. Silahkan pernah. Berarti salah satu ininya dari inside out itu buatlah TikTok kita. Ya, jadi buatlah TikTok kita buat konten. Enggak, aku takut kalau ini Pak Supri buat TikTok nggak mau ikut kita kalah. Ya, kita doa baru kita